Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bakal bahas yang basic configuration ya, yang LKSN 2023 network system. Ini saya jalanin dulu semuanya. Ini baru jalan 4 kan. Nah, ini saya mau jalanin semuanya. Daripada saya satu-satu, saya bisa langsung dari sini. Kan di video sebelumnya saya ngerunningnya seperti ini. Klik kanan, start seperti itu ya. Nah, itu kelamaan. Di sini saya langsung mau running semuanya di dashboard. Oke, udah running semuanya. Klik. Nah, lihat nih udah ada tanda kayak jam, berarti dia sudah ngerunning semuanya. Nanti resource komputer saya lumayan tinggi sih ini, seperti itu. Kadang udah sampai yang merah biasanya dia, karena saya ngerunning semuanya. Di sini kalau mau gedein kecil pakai ini ya, seperti itu. Seperti itu. Gedein lagi dikit lah. Oke, tunggu sebentar sampai dia ngerunning. Nah, ini juga CPU saya udah 52%. Tapi nanti kalau semuanya udah kerunning dia bakal turun kok. Ini lihat CPU saya udah kuning nih ya, ngerunning semuanya. Bentar lagi kayaknya merah loh kan. Udah bener mau habis. RAM saya memang masih aman, tapi CPU saya ini bermasalah dikit. Tapi nanti kalau udah running semuanya ya, dia bakal turun kok. Kalau nggak salah di kisaran 30-30an kalau saya. Kalau yang prosesor saya ya makanya. Ini prosesor tua kok. Udah dari tahun ini i7 generasi 4 kalau saya nggak salah. Oke, ini ketika udah running semua ya. Ini saya cuma butuh resource 25an lah kayak, tergantung nantinya. Ini guys. Oke, yang kelihatan. Sip. Oke, sekarang kita setup topologinya ya. Di sini hostname, kemudian kita ngasih domain. Kemudian di sini ngatur privilege modenya, dikasih akses. Terus di sini juga ada kalau nggak salah. Nah, ini kita harus masang no domain IP lookup, exit timeout. Di sini apa lagi ya? Configure IP, configure ini network interface-nya, kemudian time zone. Nah, time zone mungkin kita skip dulu, nanti kita bakal ngerjainnya di bagian service NTP-nya ya. Jadi kita fokus yang ini dulu, yang bakal kita coba kerjain. Flex sama ini, tambahin ini ya. Ini kenapa harus no domain lookup, biar nggak nanti kalau kita ngasih komen itu nggak ada kayak ngecek lookupnya bener atau enggak komennya gitu, kalau nggak ada ya. Oke, kita fokus sekarang ke hostname. Kita ke physical diagram dulu. Nah, ini dia. Oke, kita mulai dari ini aja dulu ya, WST yang pojok. Nanti baru ke yang bawahnya, konsol. Oke, enable, configure terminal. Bisa digedein nggak ya? Oh enggak. Nggak bisa digedein kayaknya setting. Line, ini font size-nya bisa digedein 18 biar kelihatan. Kayak lumayan ya. Ini kita ganti hostname setup domain lookup dulu ya. Basic configuration. Nah, ini. Kenapa? Karena misalkan kita ngecek ini, nanti dia kayak ke lookup seperti itu ya. Ini nggak kelihatan di mana bisa ngecek. Ini berarti kita no IP domain lookup seperti itu. Kemudian ini exit timeout ini kalau nggak salah di line console nantinya. Di line console ini kalau nggak salah line console 0. Nah, seperti ini exit timeout. Exit. Oke, timeout 0. Ini apa nih? Timeout minutes. Kemudian ini tanda tanya 10 sampai second. Ini 00. Ini buat timeoutnya, nggak perlu ada. Kita setup sudah. Sekarang kita setup. Ini kalau lebih enak kita bisa pakai notepad ya. Notepad. Oke, dan save masih ada. Ini saya biasa pakai ini.
Kenapa? Biar saya nggak butuh banyak-banyak. Saya enable configure terminal. Saya males banyak-banyak seperti itu. Nanti tinggal copy paste aja. Ya, Ctrl V, configure terminal, kemudian no IP domain lookup. Ini kan udah yang template-nya. Oke, seperti ini. IP domain lookup, kemudian line console 0. Oke. Seperti ini, line console 0. Kemudian accept timeout. Ini. Jadi saya biasanya bikin seperti ini biar yang berulang nggak perlu saya konfigurasi lagi seperti itu. Tinggal paste aja ke yang lain ya. Nanti seperti itu. Kemudian di sini kita juga harus domain kan. Nah, ini kalau kita pengen keluar berarti ini exit, mundur. Nah, berarti di sini juga tadi saya tulis exit. Kemudian yang domain lookup IP domain name kalau nggak salah. Hostname dulu ya, hostname berarti kita pakai hostname wst1 seperti ini. Oke, sesuai dengan ini ya. Template-nya wc1. Oke, sudah, gede dikit. Oke, hostname. Ini kita tulis hostname. Ingat ini saya bikin seperti ini exit karena ini kan masuk ke dalam. Ini masuk ke dalam, nanti exit mundur ke, dia kan masih di config LAN, nanti mundur biar ke hostname lagi, seperti itu ya. Hostname wst1. Ini saya bikin seperti ini biar yang berulang nggak perlu dikerjakan lagi. Kemudian domain name, kalau salah ini IP domain, domain ini ada domain name. Oke, lks2023.id. Ini saya copy aja. Ini penting nanti buat kita di SSH ya domainnya. Juga buat di SNMT. Apa ya? Lupa saya lagi. SMTP kalau nggak salah. Bukan SMTP. SNMP. Nah, ini nanti penting di sebagai sini. Protokol itu ya. Oke. Sudah, hostname sudah, domain lookup sudah. Nah, ini configure IPv6 nya. Ini nanti yang ini kita bahas di yang lain ya, di NTP nanti ya. Kita fokus ke ini berarti. Hostname sudah, ini sudah, sekarang tinggal IP. Oke, sekarang kita bisa ke IP. Biar nggak berulang aja nih saya bikin seperti ini. Nanti biar di sebelah biar saya langsung pasti seperti itu. Oke, bentar ya. Table wst. Nah ini gigabit 0. Bisa masuk interface gigabit 0/0. Oke. Ini kalau yang autocorrect kalian tahu saya pakai apa namanya tab ya. Ini saya masuk ke sini. Kita masuk IP address 3.0.180.201, kemudian netmask-nya bener gak netmask? Oh ya, netmask 255.255.255.0. Oke, ini saya copy dulu. Copy. Nanti biar bisa yang ini bisa enak ya. Kemudian exit. Karena saya mau langsung pindah ke interface. Copy seperti ini. Nah. Oke, kemudian interface gigabit 00. Saya copy aja. Seperti ini. 01 1024 kan ini sama. Nah, ini saya nggak langsung ke sini, nanti saya paste aja ya. 10.0.0.254 biar saya nggak berulang. Kayak cuma 2. Nah, ini kalau udah kita tinggal verifikasi and kita bisa show. Kalau muncul notif seperti itu kalian bisa tekan tab aja ya. So IP interface brief, interface brief. Oke. Nah, ini baru satu. Oke, ini saya end, kemudian so
N tuh biar bisa mundur langsung ke bagian yang pagar aja. Oke, ini biar bisa saya cek. N, ini sekalian saya verifikasi. Sorry, ini nggak usah pakai exit N. Oke, nah ini biar enak. Saya biasa bikin seperti ini biar nggak berulang aja. Oke, paste. Nah kan. Oke. Oh, ini masih down ya. Kita perlu nambahin no shoot down kayaknya. Di sini no shoot down. No shoot down. No shoot down. Oke. Ini biar pekerjaan yang berulang nggak nggak perlu kita kerjakan lagi. Swipe interface brief. Masih mati ya. Oh, karena sebelahnya 01. Coba swipe interface brief. Oh, dia udah ada up ya. Tadi masih mati kalau kalian lihat. Oke, ini udah WST1. Sekarang kita ke WST2. WST2 cuma punya gigabit 00. Ini masih sama ya. Ini kita ganti nama WST2. Ini gigabit 00. Ini berarti saya matikan, saya hapus. Oke, ini gigabit 00. 3 nih udah ya. Ini udah. Ini yang tunnel nggak kita kerjakan dulu. Kenapa? Karena nanti ada di bagian VPN nih. Tunnel nih. Nanti kita bikinnya di situ. Oke, yang bisa kita bikin dulu aja ya. ST2 gigabit 00 30 190 202 190 02. Oh, ini salah nih. Ini gigabit 00 ya, bukan 01 ya. Oke, ini saya delete. Ini cara delete-nya delete link kalau nggak salah. Oke, ada delink. Di topologi apa ya? Ini 0101 bener loh. Tapi di bagian ini oh, ini salah sepertinya. Ini harusnya 01 ya. Ini ada salah satu ini. Edit text. Ini harusnya 01. Ini ada typo sepertinya WST2. Gitu. Kita ngikuti yang topologi ya. Oke. Ada delink 0101. Oke. Gitu. Ini harusnya 01 302. Nah, ini tinggal kita paste ke sini konsol enter. Nah, ini paste. Nah, seperti itu. Langsung jadi. Kita nggak perlu melakukan perulangan yang seperti tadi bikinnya. Manual down, masih down ya. Ah, ini udah up ya. 30 190 202. Oke. Berarti ini juga sudah. Sekarang kita ke ISP. Wah, ISP ini lumayan banyak ya. Oke, konsol. ISP ini lumayan banyak. Kita bikin ini. Saya ikutin yang ini aja ya. 00 003 0 180 20254. Oke. 4. Ini saya copy biar kita nggak melakukan perulangan. Ini 01. Nah, seperti ini. 190 254. Oke, ini juga udah. Ini 02. Oke, ini sama 24 13 titik 228 titik 27 titik 254. Oke, ini juga sama. Ketiga 13 titik 229 titik 28 titik 254. Nah, ini loopback. Kalau loopback kita bisa nambahinnya seperti ini ya. Ini saya kasih contoh dulu. Enable configure terminal. Sebenarnya bisa ditambahin interface loopback
0 ya, loopback 0. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa tambahin ini di antara ini nanti interface loopback 0. Karena loopback biasanya cuma satu network, kita nggak perlu nambahin apa lagi ya. Loopback 0, ini udah exit ya, benar. Loopback 0, IP address. Ini IP address 1111. Nah, ini 255. Ini prefix 32 kita bikinnya. Oke, no shutdown seperti itu. Oke, ini loopback, copy paste. Oke, ini no shutdown. And seperti ini, sepertinya udah semua ya. 00, 01, 02, 03. Oke, kita copy. Oh, ini namanya ya, ISP. Jangan lupa namanya dirubah nanti. Ini saya bikin seperti ini biar enggak. Oke, ini tinggal dipaste aja ya. Paste. Tidak bikin seperti itu semua kok. Oke, satu sudah up. Ya udah, 280, 254, 190, 254, 228, 27, 254. Oke, sudah ya. Namanya juga sudah ISP. Nah, sekarang ke ST1. Ini berarti sudah ya. Oke. Coba klik text. ST1. Ini tunnelnya belum ya. Oke, gigabit 00 sampai 02. Ini saya hapus sisanya. Nah, seperti ini. Kenapa? Biar nggak berulang. ST1. ST1 11 11 11 2. Prefix 30 berarti 252 ya. Oke. Ini prefix 30. 11 11 11 2. 12 12 12 2. Oke. 12 12 12.2. Ini 13 228 27 200. Oke, ini 252. Ini jangan salah ya, karena mau dipaste nanti kan. Oke, 200 27 200. Tunnelnya belum. Oke, coba. Ini ST1, Ctrl A, Ctrl C. Nah, ini misalkan ini hilang kabelnya kan, kalian bisa gini ya, klik. Nah, Anda seperti ini baru. Nah, nanti bakal muncul lagi. Saya nggak tahu kenapa tipe CML seperti itu ya. Paste aja. Set. Oh, ada satu yang kurang nih kayaknya. Nanti kita harusnya ngasih password juga ya. Ini kita harus ngasih password di bagian sini. Basic configuration. Privilege mode skill 39 kan. Nah, ini saya lupa. Kita bisa menambahin ini nanti ya. Ini dia. Kita tambahin di sini aja ya, di bawah sini. Hostname sudah, IP domain sudah. Nah, ini dia. Enable script. So, ini dia. Configure terminal. Saya lupa nih satu. Enable script. Skill 39 yang nomor 3 nih ya. Skill 39. Oke, nanti kalau kita exit. Nah, tunggu. Nah, kita misalkan enable, dia minta password. Oke, ini dia. Oke. Dari mana sih dia? Nah, ini dia. Ini ditambahin aja ya. Di bagian ini. Ini belum tadi kan? Oke, configure terminal. Ditambahin paste. Oke, ini juga belum. Configure terminal, enable script. Oke, ini juga sama belum. Configure terminal, saya miss tadi. Paste. Oke, ini sudah. Ini ya. Oke, ini ditambahin kita di bagian sini. Karena ini masih masuk configure terminal kan, belum ada keluarnya gitu. Oke. Sudah, kita pindah ke ST2.
Oke, ST2 ini memang merepotkan sih kalau ngasih IP ini, karena kita harus teliti sampai 03 ya. Ini 03 kita ganti. Oke, 11 11 11 6, ini 252, 12 12 12 6, ini juga sama masih 252, 13 229 ya, 229, 229 ya. ISP, oh ya benar 229. Saya ragu tadi, jangan salah. Oh nggak, benar ya 229. 29 28 200, 28 200, masih prefix 34. Ini sudah ST2 ini. Oke, kita tinggal paste, copy, sebenarnya ini bisa kalian bikin satu-satu di situ sih ya. Oke, up. Oke, sudah. Nanti kita verifikasinya terakhir aja, nggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita ke text ke L3SW1. L3SW1 ini ada VLAN ya. Ini kita bisa langsung nambahin sih kayaknya. Oke, konsol L3SW1. Nah, bedanya ini karena ini suite layer 3, kita perlu di sini kita tambahin, ini saya kasih contoh aja dulu ya. Enable configure terminal. Kita nggak bisa langsung ngasih IP address, misalkan interface gigabit ethernet 0/0. Nah, ini misalkan ke IP address. Nah, ini nggak ada. Tuh, nggak ada di IP address seperti itu. Untuk itu kita harus bisa ngakalinya. Kita harus bikin dia jadi bukan sweet port. Jadi default awal dari port di sini itu adalah modulnya adalah sweet port. Bisa geser, gak kelihatan ya. Bisa dikit. Nah, mode awal itu adalah sweet port. Jangan control console. Oke, ini mode awalnya adalah sweet port. Nah, untuk itu kita harus bikin yang ini itu sebagai no sweet port. No sweet port seperti ini. Nah, itu dulu. Baru kita bisa kasih IP address. Nah, ini dia udah berubah jadi, nah itu baru ada IP address gitu ya. Jadi kita harus bikin dia bukan sebagai sweet port seperti itu. Oke. Interface terminal interface gigabit 0/0. Tadi udah kita bikin no sweet port ya, baru kita tambahin ini nanti di konfigurasinya. Nggak repot, masuk ini L3SW1 SW strip ya 1 0. Nah, ini kita tambahin no sweet port, baru kita bisa ngasih IP address seperti itu. Oke, 11 prefix 30 gigabit 21. Ini kita tambahin juga no sweet port karena 21 ini ke sini kan. Nah, no sweet port. Oke, baru bisa dikasih. Jadi no sweet port dulu baru bisa tambah IP. 12 5. Oke, kemudian VLAN ya. Ini berarti nggak ada. Nah, buat VLAN berarti di SVI kan. Nah, ini kita exit. Dia seperti ini. Nambahinnya interface VLAN. Nah, ini baru VLAN numbernya. VLAN 10. Nah, baru kita bisa ngasih IP address. Ini kita copy. Saya bikin ini biar nggak berulang aja ya. Oke, interface VLAN. Ini baru kita kasih IP address misalkan 19 no shutdown dulu aja. Kita tambahin no shutdown. Nyala nggak langsung dia? Shutdown. Oh, udah nyala sih sebenarnya, nggak perlu ditambahin, tapi biar aman kita tambahin aja ya. Change state to down. Nanti kita coba, kita tambahin dulu aja ya, no shutdown.
shutdown IP-nya 192.168. Oh, ini udah ada ya di bawahnya, no shutdown, salah. 192.168 10253. Oke, no shutdown, exit and ini kemudian VLAN 20.20.253. Ini kayaknya belum nyala nih karena VLAN-nya belum ada kan. Yes, Ctrl C, kita coba. Oke. Oke, ini seperti ini. Oke. And kita paste aja. Paste. Oke, so IP interface brief. Oke, Ethernet 0, IP-nya benar. Ini statusnya masih down. Sepertinya kenapa down karena kita belum ada VLAN. Kalau so VLAN brief itu belum ada informasi VLAN-nya, makanya dia masih down. Nggak apa-apa. Nanti kita tambahin di bagian switching nanti ya. Kalau udah switching baru kita verifikasi lagi. Nah, di bagian sini kan ada penambahan VLAN. Nah, baru kita verifikasi lagi. Oke. Oke, berarti ini sudah. Buat sekarang masih down, nggak masalah ya. Klik text. Ini sama 11.11.5. Nah, ini kan enak kalau kayak gini, tinggal ngedit aja. Oh, ini bukan 1 ya. Oh ya, 11.11.11.5 12.12.12.1 seperti ini. 252.252. Oke. L2SW 2. Jangan sampai salah ya. Oke, ini kan cepet jadi saya bikinnya, nggak perlu repot konfigurasi satu-satu. Oke. Oke. 11.11.11.5 12.12.12.1 VLAN 20 252 252 VLAN 10 252. Oke, sudah. Ini sudah. Sekarang kita ke L2SW 12. Nah, ini juga sudah. Sekarang ini 10.200 10.201. Ini di kita. Kalau yang ini kita hapus dulu ya semua. Kayaknya cuma ada VLAN 10 ya. VLAN 20-nya nggak ada, ini dihapus. Kita hapus. Enable script. Oke. Ini L2SW1 L2SW1 200. Oke, kita copy. Oke, ini kita paste nanti. Konsol paste. Oke, 200. Oke, ini sudah ya. Klik text ini, kemudian ini L2SW2 bener kan? Oke, konsol ini 200 L2SW2, ganti nama 201. Oke, nanti kita verifikasi semuanya. Hmm, 201 sudah. Oke. SCLI ini nggak perlu kita kasih, berarti kita konfigurasi yang SSRV. Ini dua ya. Mana SSRV WST, mana WST? Nah, ini dia WSSRV. Kita sekarang konfigurasi yang ini. Oke, kita masuk dulu. Cisco. Oke. Sebenarnya ini kalau pengen ngedit langsung hostname-nya, kalian bisa di sini sih, edit config. Nah, ini ada hostname kan? Ini langsung diganti seperti itu. Tapi kita nggak lewat situ ya. Coba kita ganti dari sini. Sudo -s nano etc hostname.
hostname. Nah ini dia, ganti. Wah ini kurang, ini saya nggak tahu nih permasalahan di anunya, memang apa kurang enak. Nah ini dia, jadi harus benar-benar lengkap baru apa kayak selnya itu aman. Di sini saya nggak tahu selnya nggak aman. WST SRV WS SRV ya, sorry, WS SRV. Oke, kemudian nano kita ngasih net plan etc di sini namanya net plan nih kalau nggak salah. Nah ini dia, ini karena dia kita ganti ini jadi, tunggu bentar. Nah ini kita ganti jadi no, karena kita nggak ada ECP. Kemudian kita sini tambahin parameter address kalau nggak salah, address seperti ini. Oh iya, kayak ini 192.168 sorry, WST itu 10.001 pref 101 ya, 101 prefix 24. Nah kemudian kita harus tambah gateway-nya ya, tambah gateway di sini nggak bisa langsung terus gateway. Kalau nggak salah di Ubuntu sebelumnya bisa langsung gateway, tapi nggak tahu di sini nggak bisa dia. Nah ini tuh, ini kita ganti default seperti ini. Kemudian ini kita tambahin via. Nanti dia kan bakal lewat ini yang gigabit 01 WST 1 kan. Nah ini berarti 01, ini berarti 10.00254. 10.00254. Jadi dia bakal lewat situ nantinya. Oke, coba kita lihat net plan apply YAML consistent match. Ini ada masalah di sini nih. DHCP addresses routers to defaults via. Oh ya ini dia. Ini kayaknya YAML-nya memang oke. Oke, coba kita, ini udah beda ya. Ini alamatnya udah jadi. Kalau kita pengen lihat gateway-nya bener, nah ini pakai APR, buat ngecek IP pakai APA. Ini udah verifikasinya. Sekarang kita restart, reboot nggak salah. Tunggu, sambil nunggu itu kita kerjain yang ini. Nah, ini ingat kalau yang di sini konsolnya harus gede ya. Kalau nggak salah kadang nggak enak kita verifikasinya nantinya. Konsol. Ini sudah nano etc hostname. Nah ini dia SRV. Oke, nano etc. Ini konfigurasinya ada di net plan ya. Nah ini 50. Ini kita ganti juga no addresses. Ingat ini spasinya harus bener ya, seperti itu, karena dia sensitif. Ini YAML sensitif. Saya juga nggak terlalu suka dengan YAML tuh karena sensitif itu. Ini udah kayaknya. Coba kita cek. Nanti kita cek. Nah sepertinya sudah. Cuma namanya aja kan yang belum kan. Nanti kita cek. Ini juga 111, 192, 168, 10, 1, prefix 24. Kemudian routes. Oke, tuh spasi tuh default via ini dia nyambung ke. Nah nanti ini gateway-nya, saya pasang gateway-nya dulu ya. Kalau kita lihat di bagian ini kayak routing kalau nggak salah kemarin. Nah ini dia bakal ada IP virtual yang bakal handle load balancing dari dua di VLAN 10 pakai HSRP nanti protokolnya. Nah dia nanti ada IP virtual, ini dia, maka ini gateway-nya. Ini saya pasang aja dulu ya, 192.168.10.254. Oke.
Oke, Ctrl X ya, center, etc netplan langsung ya, netplan kebiasaan di di Debian, netplan apply. YAML-nya error, addresses, ada kurang D, ini dia addresses. Oke, kita coba Oke, APR. Oke, systemctl reboot. Oke, sudah. Nah, sekarang kita coba cek hostname-nya ya. Yang ini tadi aja dulu yang udah di restart console. Nah, ini WSSRV udah ya. Cisco. Ingat nanti kalau make yang konsolnya Ubuntu ini digedein aja nantinya ya, karena dia saya nggak tahu selnya itu seperti bikin bermasalah, ada masalah sepertinya. Sudo min s ada masalah sepertinya dia. Oke, IP oke, udah benar. Sekarang kita coba ping ke sebelah ya, tadi kan 254 kan, ping 10.0.254. Oke, udah bisa sepertinya. Ini juga kayak udah seperti ini udah. Oke, nanti kita verifikasi yang hasilnya. Berarti bagian sini juga sudah. Emang lama sih bikin ini konfigurasi IP. Ini bisa sampai setengah jam kalau gagal nggak hati-hati. Oke, ini yang ini DHCP nggak usah kita konfigurasi dulu. Oke, kita verifikasi yang di bagian sini. Basic. Oke. Tadi kan kita udah bikin seperti ini kan, nih standar template kita. Yang bagian sini aja yang kita cek ya. Nah, ini biar benar. Nah, ini kan domain lookup, kita bisa ngeceknya pakai show run sih. Kita ke n show run. Ini kalau muncul kayak gini, nah nih show running config lengkapnya, show run tuh. Tunggu, kita cek satu-satu. Hostname sudah, ini juga sudah, enable script. Kita ke bawah dikit. No domain lookup ada ya. Kemudian domain name sudah. Apalagi yang butuh kita cek? Domain name, hostname, script, exit timeout, line console di bagian bawah ya. Di bagian bawah line console. Tunggu. Nah, ini deh. Line console non, exit timeout 00. Oke. Semuanya sudah kita konfigurasi, ini sudah. Kecuali di bagian ini ya, nanti kita konfigurasi di NTP. Pentingnya karena di sana nantinya. Oke, kemudian biar kalau misalkan kalian matikan hidup kan itu nggak ada permasalahan, karena ini karena ini bener-bener real ya. Jadi kalian harus melakukan ini di semua perangkat Cisco-nya. Oke, ini copy running startup config. Oke, seperti itu. Ini saya copy aja, biar cepat. Ini biar kalau kalian matikan perangkatnya, dia masih sama. Misalkan ini saya matikan dulu. Konsolnya. Ini ke kanan saya ada bermasalah sih. Nah, ini misalkan saya matikan. Ini saya stop. Ini kalian bisa ekstra config sebenarnya kalau yang butuh. Nah, ini console start. Nanti kita lihat konfigurasinya masih sama atau enggak. Karena kalau nggak kalian lakukan itu, dia bakal bermasalah. Ini klik kanan saya ada masalah nih. Nah, ini juga sama. Paste aja. Paste, copy running startup config. Ingat di semua perangkatnya, kalau kalian pengen udah konfigurasi, harus tetap seperti ini ya. Kalau kalian udah merasa yakin konfigurasinya. Karena biar nanti pas perangkatnya dimatikan, itu konfigurasinya masih tetap tersimpan. Sama. Nanti mungkin kalau ada permasalahan konfigurasi bakal saya perbaiki di video-video selanjutnya. Kita coba udah running belum? Oh, belum selesai ya. Kita sambil nunggu. Sorry. Apa tadi? Kalau yang Ubuntu nggak perlu kita copy running ya.
karena dia udah langsung ke save kok di image-nya. Coba kita cek udah belum. Memang loadingnya lama ya, kita tunggu sebentar. Pastikan dia nggak bermasalah kalau udah di save seperti itu. Tunggu bentar. Nanti kalau nggak kalian copy running dia bakal hilang. Oke, enable. Oh, sepertinya aman sih. Skill 39. Oke. So, API interface kan kita baru ngatur API ya, brief. Ini masih berat sepertinya karena masih jalan semua. Oke, aman ya. Oke, berarti bagian basic configuration yang ini udah selesai ya. Sama ini ngasih IP juga udah selesai semua sepertinya. Masuk panjang videonya karena memang ngasih IP ini bagian yang paling panjang kalau kita konfigurasi. Oke. Saya rasa cukup sekian buat pembahasan bagian basic configuration. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih.